Dalam dunia modern saat ini, teknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis dan organisasi. Perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga usaha kecil sekalipun memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, mempercepat layanan, serta mendukung pengambilan keputusan. Salah satu peran utama sistem teknologi informasi adalah membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga informasi tersebut dapat dipakai untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dalam pembahasan ini, beberapa materi yang akan dibahas antara lain tahapan pemecahan masalah, pendekatan sistem, masalah vs gejala, sistem penunjang keputusan, Group Decision Support System. Yang pertama, tahapan pemecahan masalah. Sistem pemecahan masalah dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Salah satu fungsi penting SIM adalah membantu proses pemecahan masalah. Masalah di organisasi bisa berupa hambatan, resiko, atau kerugian yang menghalangi tujuan. Namun, masalah juga bisa berarti peluang yang belum dimanfaatkan. Untuk menyelesaikannya, manajer perlu memilih solusi terbaik melalui proses pengambilan keputusan. Menurut Henry Mintzberg, ada 3 pendekatan utama dalam pemilihan solusi. Pertama, evaluasi. Menilai alternatif berdasarkan biaya, manfaat, risiko, dan dampak. Contoh, mengevaluasi penyedia teknologi logistik sebelum memilih yang paling sesuai. Yang kedua, penilaian. Mengandalkan pemikiran, pengalaman, dan intuisi manajer. Contoh, manajer produksi menilai efisiensi desain pabrik baru berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga, negosiasi. Dilakukan ketika keputusan melibatkan banyak pihak melalui diskusi dan kompromi. Contoh, manajemen eksekutif berdebat sistem informasi mana yang diprioritaskan, akuntansi atau pemasaran. SIM berperan penting dalam ketiga pendekatan ini, yaitu menyediakan data akurat untuk evaluasi, memberikan laporan dan ringkasan untuk mendukung penilaian manajer, menyediakan alat komunikasi dan kolaborasi untuk memfasilitasi negosiasi. Yang kedua, pendekatan sistem dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibangun berdasarkan pendekatan sistem. Pendekatan ini melihat organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen, manusia, teknologi, prosedur, dan data yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan pendekatan sistem, organisasi dipahami secara holistik, sehingga manajer dapat melihat bagaimana setiap bagian saling memengaruhi, serta bagaimana interaksi antar bagian menghasilkan informasi penting bagi pengambilan keputusan. Konsep pendekatan sistem dalam sistem informasi manajemen. 1. Keterhubungan dan ketergantungan. Semua elemen SIM saling berkaitan. Contohnya, data pemasaran berpengaruh pada laporan keuangan, dan laporan keuangan akan memengaruhi keputusan investasi. Perubahan di satu bagian pasti berdampak ke bagian lain. 2. Holistik atau menyeluruh. SIM tidak hanya fokus pada satu fungsi, tetapi melihat organisasi sebagai satu kesatuan. Produksi, pemasaran, keuangan, hingga SDM semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan.
3. Tujuan bersama. Seluruh bagian diarahkan untuk mendukung tujuan organisasi. Misalnya, meningkatkan efisiensi, menekan biaya, memperbaiki layanan, serta mendukung keputusan manajemen. 4. Lingkungan organisasi SIM juga memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi pasar, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan persaingan. Hal ini membantu organisasi menyesuaikan strategi agar tetap relevan. 5. Fleksibilitas dan adaptasi. Karena organisasi bersifat dinamis, SIM harus mampu menyesuaikan diri. Misalnya, ketika perusahaan merambah pasar luar negeri, sistem perlu mengakomodasi bahasa, mata uang, dan aturan yang berbeda. Bagaimana pendekatan sistem mendukung SIM? 1. Pengelolaan informasi yang terstruktur. SIM mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan data secara sistematis. Hasilnya, informasi yang tersedia akurat, jelas, dan siap dipakai. 2. Peningkatan efisiensi operasional. Dengan memahami hubungan antar bagian, SIM dapat mengurangi pekerjaan ganda, menekan biaya, meminimalisasi kesalahan, dan bahkan mengotomatisasi proses kerja. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang tepat waktu dan relevan membantu manajer mengambil keputusan yang lebih cepat, objektif, dan efektif. 4. Koordinasi dan kolaborasi antar bagian. SIM memberikan akses informasi yang sama bagi berbagai departemen. Dengan begitu, setiap bagian bisa bekerja selaras menuju tujuan organisasi. Yang ketiga, gejala versus masalah. Dalam organisasi, bisnis, atau bahkan kehidupan sehari-hari, seringkali yang pertama terlihat hanyalah gejala, bukan masalah sebenarnya. Hal ini sangat penting dipahami karena jika kita hanya memperbaiki gejala, maka masalah yang menjadi akar penyebab tidak terselesaikan. Akibatnya, gejala itu akan muncul lagi atau bahkan menimbulkan gejala baru. Apa itu gejala? Gejala merupakan tanda-tanda atau indikasi awal yang muncul ketika ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Misalnya, laporan yang terlambat, sistem yang terlambat, atau data yang tidak konsisten. Apa itu masalah? Masalah adalah penyebab utama atau akar penyebab yang muncul gejala tersebut. Misalnya, laporan yang terlambat bisa disebabkan karena sistem tidak terintegrasi, server yang lambat, atau kurangnya keterampilan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Pentingnya membedakan gejala dan masalah. Dengan kata lain, gejala ibarat demam, sedangkan masalah adalah infeksi yang menjadi sumber demam itu. Mengatasi gejala hanya memberi solusi sementara. Sebaliknya, dengan menyelesaikan masalah, gejala akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, penerapan SIM penting bagi manajer untuk membedakan antara gejala dan masalah agar penyelesaian yang dilakukan tidak hanya menutup efek sesaat, tetapi benar-benar menyelesaikan akar penyebabnya. Yang keempat, sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kompleks. Sistem ini tidak menggantikan manusia, tetapi menjadi alat bantu dengan menyediakan informasi, model analisis, serta simulasi berbagai alternatif sehingga keputusan dapat dibuat lebih efektif, cepat, dan akurat. SPK biasanya dipakai saat keputusan melibatkan banyak variabel dan data dalam jumlah besar, sehingga evaluasi manual sulit dilakukan. Dengan SPK, organisasi dapat menganalisis data, membandingkan alternatif, serta memprediksi dampak dari setiap keputusan sebelum menentukan pilihan terbaik. Komponen utama SPK. Yang pertama, subsistem manajemen data, menyimpan, mengelola, dan menyediakan data yang relevan baik dari database internal organisasi maupun sumber eksternal. 2. Subsistem manajemen model, berisi model analisis, matematika, statistik, hingga algoritma AI yang berfungsi mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, subsistem antarmuka pengguna, memberikan tampilan
interaktif agar pengguna mudah berinteraksi dengan sistem, memasukkan data, menjalankan analisis, serta memahami hasil yang dihasilkan. Yang keempat, subsistem basis pengetahuan opsional digunakan pada SPK berbasis kecerdasan buatan berisi aturan atau pengetahuan tambahan yang mendukung proses keputusan. Manfaat SPK bagi organisasi: meningkatkan kualitas keputusan karena keputusan dibuat berdasarkan data dan analisis yang akurat, mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memproseskan data otomatis dibandingkan metode manual, mengurangi risiko kesalahan karena keputusan lebih rasional dan sistematis, meningkatkan efisiensi operasional misalnya dalam penggunaan sumber daya agar lebih tepat sasaran, mendukung keputusan kompleks di mana banyak faktor dan alternatif perlu dipertimbangkan sekaligus. Yang kelima, GDSS atau Group Decision Support System. Sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu sekelompok orang dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan kelompok biasanya lebih kompleks dibandingkan keputusan individu karena melibatkan banyak pandangan dan kepentingan. Melalui GDSS, proses diskusi menjadi lebih terarah, informasi lebih mudah dibagikan, dan keputusan dapat dihasilkan dengan lebih efisien. Jenis-jenis setting sistem pendukung keputusan kelompok. Ada 4 jenis setting utama dalam GDSS, yaitu yang pertama, Decision Room. Decision Room adalah pengaturan yang digunakan untuk kelompok kecil yang melakukan pertemuan tatap muka. Biasanya, jumlah peserta berkisar antara 3 hingga 24 orang. Dalam ruang ini, anggota kelompok dapat berinteraksi langsung, menyampaikan ide, berdiskusi, sekaligus memanfaatkan teknologi pendukung seperti komputer dan proyektor untuk menampilkan data. Decision Room sangat cocok digunakan ketika kelompok kecil membutuhkan suasana interaktif agar diskusi lebih fokus dan keputusan bisa segera dihasilkan. Yang kedua, Local Area Decision Network. Local Area Decision Network digunakan untuk kelompok kecil yang anggotanya tidak dapat selalu bertemu secara langsung, tetapi masih berada dalam wilayah yang terbatas, misalnya dalam satu kantor atau satu gedung. Melalui jaringan komputer lokal, anggota kelompok bisa saling bertukar informasi, baik secara serentak maupun pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, sidang legislatif. Sidang legislatif ditujukan bagi kelompok besar yang melakukan pertemuan tatap muka. Setting ini dipakai ketika jumlah anggota terlalu banyak untuk ditampung dalam decision room. Secara umum, kelompok dengan 50 hingga 100 orang sudah dianggap besar dan membutuhkan ruang sidang khusus. Dalam sidang legislatif, fasilitas teknologi seperti sistem suara, layar besar, hingga perangkat voting elektronik biasanya digunakan untuk membantu proses diskusi agar tetap terarah meskipun melibatkan banyak peserta. Yang keempat, komputer mediasi conference. Komputer mediasi conference adalah pengaturan untuk kelompok besar yang anggotanya tersebar di berbagai lokasi geografis. Melalui teknologi konferensi komputer, audio, maupun video, anggota kelompok tetap bisa berkomunikasi tanpa harus berada di satu tempat. Salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas waktu, karena peserta tidak harus hadir secara bersamaan. Mereka bisa mengirimkan pendapat melalui basis data pusat atau kotak suara elektronik. Kemudian, peserta lain memberikan tanggapan. Komponen GDSS. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS terdiri dari komponen utama, yaitu pertama, perangkat keras. Komponen ini mencakup komputer, jaringan, layar proyektor, hingga perlengkapan audiovisual yang mendukung jalannya diskusi kelompok. Semua perangkat tersebut berfungsi sebagai sarana agar informasi dapat diproses dan ditampilkan dengan baik. Kedua, perangkat lunak.
Komponen ini berupa aplikasi atau program yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung jalannya rapat. Misalnya, kuesioner elektronik yang digunakan sebelum rapat dimulai, brainstorming digital untuk mengumpulkan ide secara bersamaan, fitur voting untuk menentukan prioritas, hingga perangkat lunak yang mampu mengubah ide menjadi rancangan kebijakan yang lebih terstruktur. Ketiga, manusia. Komponen ini terdiri atas peserta rapat, fasilitator, dan staf teknis. Peserta adalah pihak yang menyampaikan ide dan gagasan. Fasilitator berperan mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus, sedangkan staf teknis bertugas memastikan perangkat GDSS berfungsi dengan baik sehingga rapat berjalan lancar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pemanfaatan sistem teknologi informasi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan bisnis dan organisasi modern. Dengan pemahaman yang tepat tentang konsep-konsep ini, sebuah organisasi dapat lebih siap menghadapi persaingan, mengambil keputusan yang lebih bijak, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.